Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nining Aryati, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek. Perkenalkan, saya Sarah Amalia, selaku Ketua Kelompok 5. Nama saya Intan Nurfaiza dengan NPM 2024-210019. Saya M. Warifah Rahman dengan NPM 2024-210010. Saya Tripiptiani Rahmada dengan NPM 2024-210081. Nama saya Aresikia Barka dengan NPM 2024-210102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Numeri dengan NPM 2024-210061. Adapun deskripsi sistem informasi promosi pada produk UMKM Ayam Geprek Amanda berbasis web. Sistem informasi promosi dan pemesanan Ayam Geprek Amanda berbasis web dibuat untuk membantu UMKM dalam mempromosikan produk secara digital serta mengelola pemesanan dan transaksi pelanggan. Sistem ini menjadi solusi dari promosi yang sebelumnya hanya dilakukan secara manual dan terbatas, sehingga melalui web pelanggan dapat melihat menu promosi serta melakukan pemesanan dan pembayaran. Sementara admin dapat mengelola produk, pemesanan, laporan penjualan dengan lebih efektif dan efisien. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan sistem dan target pengguna. Tujuan sistem yang pertama yaitu memperluas jangkauan promosi UMKM melalui media digital. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi menu dan melakukan pemesanan secara online. Yang ketiga, membantu admin dalam mengelola data, produk, pesanan, promosi, dan pembayaran yang struktur. Yang keempat, menyediakan laporan penjualan yang otomatis dan mudah diakses. Target pengguna yaitu pengguna umum, pengguna lama atau pengguna tetap, pemilik, dan juga pengguna baru. Stakeholder dan aktor sistem yang pertama itu aktornya admin, perannya itu mengelola menu, promosi, pesanan, pembayaran, serta melihat laporan penjualan. Yang kedua itu ada pengguna, perannya yaitu melakukan registrasi, kemudian login untuk melihat menu, promosi, melakukan pemesanan, serta melakukan pembayaran. Adapun fitur utama yang dikembangkan dalam sistem, yang pertama itu ada registrasi, yang mana merupakan hak akses dari pelanggan. Pelanggan dapat membuat akun untuk menggunakan sistem. Terus yang kedua ada login, merupakan hak akses admin dan pelanggan, di mana admin dan pelanggan masuk ke sistem sesuai dengan hak aksesnya. Yang ketiga itu ada kelola produk, merupakan hak akses dari si admin. Jadi si admin ini dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Yang keempat ada katalog produk atau menu, merupakan hak akses pelanggan, sehingga pelanggan dapat melihat daftar menu atau produk yang sedang tersedia. Yang selanjutnya ada kelola promosi yang merupakan hak akses admin. Admin dapat mengatur promosi seperti diskon atau penawaran khusus. Terus yang keenam ada info promosi yang merupakan bagian hak akses pelanggan. Jadi, si pelanggan dapat melihat informasi promosi yang sedang berlangsung. Yang ketujuh ada kelola pesanan, merupakan hak akses dari pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan produk. Yang kedelapan, verifikasi pesanan, merupakan hak akses dari admin. Admin dapat memeriksa dan memastikan pesanan pelanggan. Yang kesembilan, pembayaran. Pembayaran ini merupakan hak akses dari pelanggan. Yang mana pelanggan melakukan pembayaran atas pesanan yang telah mereka lakukan. Yang ke-10 ada verifikasi pesanan, merupakan hak akses dari si admin. Admin dapat memvalidasi bukti pembayaran dari pelanggan. Nah, yang terakhir itu adalah laporan penjualan yang merupakan hak akses dari admin.
sehingga admin dapat melihat dan mencetak laporan penjualan sebagai bahan evaluasi. Adapun hal-hal yang tidak termasuk dalam cakupan sistem. Yang pertama ada manajemen stok bahan baku, yang kedua operasional dapur atau proses memasak, yang ketiga ada pengelolaan karyawan, yang keempat ada sistem pengantaran atau kurir, yang kelima fitur review dan rating pelanggan. Jadi, artinya sistem ini tidak mengelola proses internal dapur, pegawai maupun pengiriman dan ulasan, melainkan hanya fokus pada promosi pemesanan dan transaksi penjualan. Baik, ada alur sistem, yaitu alur sistem dimulai dari pelanggan melakukan registrasi atau login, kemudian melihat menu dan promosi, lalu melakukan pemesanan, dan dilanjutkan oleh admin memverifikasi pesanan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, dan diverifikasi kembali oleh admin. Semua transaksi yang sudah diverifikasi otomatis tercatat dalam laporan penjualan. Kemudian ada manfaat sistem yang telah kami bangun atau kami buat. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan jangkauan promosi produk UMKM. Yang kedua, memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam pencatatan data penjualan. Yang keempat, mempercepat proses verifikasi pesanan dan pembayaran. Yang kelima, menyediakan laporan penjualan secara otomatis dan terintegritas. Masalah yang dihadapi dan pentingnya sistem ini dibangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang dihadapi, yaitu berupa usaha hanya dikenal di sekitar lokasi, informasi menu, harga, dan promosi belum tersebar luas. Promosi masih manual dan kurang efektif, belum ada media promosi yang mudah diakses. Pentingnya sistem ini dibangun karena meningkatkan promosi dan pemasaran digital dan mendukung peningkatan penjualan serta memudahkan pelanggan mengakses informasi dan melakukan pemesanan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional, yaitu adanya 1. Registrasi pelanggan. Pelanggan membuat akun baru. 2. Login, admin dan pelanggan. Memverifikasi admin dan pelanggan. 3. Kelola produk, admin. Tambah, ubah, hapus, dan simpan produk. 4. Katalog produk atau menu, pelanggan. Menampilkan menu, harga, dan detail produk. 5. Kelola promosi, yaitu admin, tambah, dan hapus promosi. Lalu 6. Info promosi, pelanggan menampilkan promo yang sedang aktif. 7. Kelola pesanan, pelanggan membuat pesanan dan menyimpan status awal. 8. Verifikasi pesanan, yaitu admin menyetujui atau menolak pesanan. 9. Pembayaran pelanggan, upload bukti pembayaran. 10. Verifikasi pembayaran, yaitu admin mengecek bukti pembayaran, status lunas atau gagal. 11. Laporan penjualan, yaitu admin menampilkan laporan dan ekspor PDF atau Excel. Terima kasih. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional, yaitu adanya 1. Registrasi pelanggan. Pelanggan membuat akun baru. 2. Login, admin dan pelanggan. Memverifikasi admin dan pelanggan. 3. Kelola produk, admin. Tambah, ubah, hapus, dan simpan produk. 4. Katalog produk. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan non-fungsional. Adanya keamanan, di sini sistem menyediakan login untuk membatasi akses admin dan pelanggan. Lalu validasi data untuk mencegah kesalahan input. Lalu data akun, username atau password disimpan dengan aman. Lalu sistem hanya mengizinkan admin mengelola produk, promosi, dan pesanan. Lalu bukti pembayaran tersimpan di dalam database dengan aman. Lalu bagian performa, sistem dapat menampilkan menu, promo, dan pesanan dengan cepat. Lalu proses penyimpanan produk, pesanan, dan laporan dilakukan secara efisien.
Lalu, halaman website responsif dan dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat. Lanjut bagian usability atau disebut kemudahan penggunaan. Desain sederhana sehingga mudah dipahami pelanggan dan admin, lalu navigasi menu mudah diakses, produk, promo, pesanan, laporan. Proses pemesanan dan pembayaran mudah dilakukan oleh pelanggan, lalu tampilan website ramah pengguna user-friendly, pesan, kesalahan, dan notifikasi sistem mudah dimengerti pengguna. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang deskripsi project, yaitu Sistem Informasi Promosi dan Pemesanan Geprek Amanda adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan membantu UMKM dalam mempromosikan produk secara digital serta mengelola pesanan dan transaksi pelanggan. Sistem ini menjadi solusi dari promosi yang sebelumnya hanya dilakukan secara manual dan terbatas. Melalui web, pelanggan dapat mengakses menu dan promosi, melakukan pemesanan dan pembayaran, sementara admin dapat mengelola produk, pesanan, dan laporan penjualan dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Definisi use case. Use case adalah cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang atau sesuatu disebut aktor menggunakan sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, use case menceritakan apa yang bisa dilakukan sistem dari sudut pandang orang yang menggunakannya, sehingga kita bisa lebih mudah memahami fungsi dan alur kerjanya. Selanjutnya use case, terdapat dua aktor yaitu admin dan pelanggan. Pertama, pelanggan akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu membuat akun sebelum menggunakan sistem. Setelah itu, pelanggan akan melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar tadi. Dan admin akan mengelola produk yang tersedia. Dan pelanggan dapat melihat daftar produk atau menu yang tersedia. Selanjutnya, kelola promosi. Admin akan mengatur atau mengelola promosi yang akan ditampilkan kepada pengguna atau pelanggan. Dan pelanggan akan melihat informasi promosi yang tersedia dan pelanggan akan melakukan pemesanan atau mengelola pesanan dan admin akan mengelola pesanan dan memverifikasi pesanan yang masuk. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran, dan admin akan memverifikasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan tersebut. Setelah itu, yang terakhir, admin akan melihat dan mencetak laporan penjualan atau transaksi. Selanjutnya, skenario use case registrasi. Aktornya pelanggan. Deskripsinya, pelanggan membuat akun baru agar dapat menggunakan sistem, dan preconditionnya, pelanggan belum memiliki akun. Postconditionnya, akun pelanggan tersimpan dalam database dan dapat digunakan untuk login. Alur berjalannya use case. Aktor mengakses halaman registrasi, lalu sistem menampilkan form registrasi, dan aktor akan mengisi data pribadi seperti nama, email, password, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem menunggu input data selesai, dan aktor akan menekan tombol login. Sistem memvalidasi data input. Jika valid, sistem menyimpan data ke database dan akan menampilkan pesan registrasi berhasil. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan atau error. Yang kedua, skenario use case login. Aktornya admin dan pelanggan. Deskripsinya, aktor memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem. Preconditionnya, aktor sudah terdaftar di database, dan postconditionnya adalah aktor berhasil masuk ke sistem. Alur berjalannya use case. Aktor membuka halaman login, lalu memasukkan username dan password, dan menekan tombol login. Sistem akan memverifikasi data login. Jika data benar, sistem menampilkan halaman utama sesuai peran aktor, dan jika salah, sistem menampilkan pesan error. Yang ketiga, skenario use case kelola produk. Aktornya admin. Deskripsinya, admin mengelola data produk ayam geprek melalui dashboard. Preconditionnya, admin sudah login ke sistem, dan postconditionnya adalah produk berhasil disimpan dan ditampilkan di halaman pelanggan. Alur berjalannya use case. Admin membuka menu kelola produk, dan sistem akan menampilkan daftar produk. Lalu, aktor memilih aksi, tambah produk atau hapus produk. Jika tambah atau ubah produk, aktor mengisi formulir produk, dan aktor menyimpan data. Sistem memvalidasi kelengkapan data produk. Jika valid, simpan perubahan, dan sistem menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak valid, tampilkan pesan error dan penegasan ulang. Jika hapus produk, sistem meminta konfirmasi hapus, dan sistem menghapus data produk. Lalu, sistem menyimpan data ke database, dan sistem menampilkan produk baru di halaman pelanggan.
Yang keempat, skenario use case katalog produk atau menu. Aktornya pelanggan. Deskripsinya adalah pelanggan melihat daftar produk yang ditawarkan oleh sistem. Preconditionnya adalah produk sudah tersedia dalam sistem, dan postconditionnya adalah daftar produk tampil kepada pelanggan. Alur berjalannya use case. Aktor mengakses halaman katalog produk atau menu, dan sistem akan menampilkan data produk dari database, dan aktor akan melihat daftar produk dan detailnya, lalu sistem menyediakan tombol untuk melakukan pemesanan. Yang kelima, skenario use case kelola promosi. Aktornya admin. Deskripsinya, admin membuat dan mengatur promosi produk. Preconditionnya, admin sudah login ke sistem, dan postconditionnya adalah informasi promosi tersimpan dan ditampilkan kepada pelanggan. Alur berjalannya use case. Aktor memilih menu kelola promosi, lalu menambah atau menghapus promo produk, dan menyimpan pengaturan. Lalu, sistem menyimpan data promosi ke database, lalu memperbarui halaman info promosi untuk pelanggan. Yang keenam, skenario use case info promosi. Aktornya pelanggan. Deskripsinya, pelanggan dapat melihat daftar promosi yang sedang berlaku. Preconditionnya ada promosi aktif dalam sistem. Postconditionnya adalah informasi promosi ditampilkan pada halaman pelanggan. Alur berjalannya use case. Aktor mengakses halaman info promosi, lalu sistem menampilkan data promosi dari database, dan aktor melihat daftar dan detail promosi, lalu sistem menampilkan informasi di halaman pelanggan. Yang ketujuh, skenario use case kelola pesanan. Aktornya pelanggan. Deskripsinya, pelanggan melakukan pemesanan produk. Preconditionnya, pelanggan telah login dan memilih produk. Postconditionnya, pesanan tersimpan dan menunggu verifikasi. Alur berjalannya use case. Aktor memilih produk dari katalog, lalu menentukan jumlah dan mengonfirmasi pesanan. Sistem akan menyimpan pesanan ke database dan menampilkan status pesanan menunggu verifikasi. Yang kedelapan, skenario use case verifikasi pesanan. Aktornya admin. Deskripsinya, admin memeriksa pesanan yang masuk dari pelanggan, kemudian melakukan verifikasi agar pesanan dapat dianjurkan ke tahap pembayaran. Preconditionnya, admin sudah login ke sistem, dan pelanggan telah melakukan pesanan, dan pesanan tersimpan dalam database dengan status menunggu verifikasi. Postconditionnya, status pesanan berubah menjadi terverifikasi atau ditolak. Pelanggan menerima notifikasi status pesanan terbaru. Alur berjalannya use case. Admin memilih menu verifikasi pesanan, lalu sistem menampilkan daftar pesanan yang belum diverifikasi. Admin akan memilih salah satu pesanan untuk diperiksa, dan sistem menampilkan detail pesanan, seperti produk, jumlah, total harga, dan pelanggan. Dan admin memeriksa kebenaran data pesanan. Sistem menunggu keputusan admin. Admin menekan tombol verifikasi atau tolak. Sistem memperbarui status pesanan sesuai pilihan admin. Jika admin verifikasi, sistem penyimpanan data perubahan ke database dan mengirim notifikasi terverifikasi kepada pelanggan. Jika admin tolak, sistem menyimpan data perubahan ke database dan mengirim notifikasi ditolak kepada pelanggan. Lalu admin kembali ke daftar pesanan, dan sistem menampilkan data terbaru dengan pesanan yang sudah diverifikasi tidak lagi muncul di daftar menunggu verifikasi. Yang kesembilan, skenario use case kelola pembayaran. Aktornya pelanggan. Deskripsinya, pelanggan melakukan pembayaran untuk pesanan yang telah diverifikasi. Preconditionnya, pesanan sudah diverifikasi oleh admin, dan postconditionnya, bukti pembayaran tersimpan di sistem. Alur berjalannya use case. Aktor membuka halaman pembayaran, lalu memilih metode pembayaran dan mengunggah bukti transfer jika kris, lalu menekan tombol kirim. Sistem akan menyimpan bukti pembayaran dan mengubah status pesanan menjadi menunggu verifikasi pembayaran. Yang ke-10, skenario use case verifikasi pembayaran. Aktornya admin. Deskripsinya, admin memeriksa dan memverifikasi pembayaran dari pelanggan. Preconditionnya, pelanggan telah melakukan pembayaran, dan postconditionnya adalah status pesanan menjadi lunas atau gagal. Alur berjalannya use case. Aktor membuka menu verifikasi pembayaran, lalu melihat bukti pembayaran dan menyetujui atau menolak pembayaran. Jika menyetujui, maka sistem memperbarui status pembayaran di database dan mengirim notifikasi hasil verifikasi disetujui. Status pembayaran akan menjadi lunas. Jika menolak, maka sistem mengirim
Notifikasi hasil verifikasi ditolak, lalu status pembayaran menjadi gagal. Yang terakhir, skenario use case laporan penjualan. Aktornya admin. Deskripsinya, admin melihat laporan hasil penjualan dari sistem. Preconditionnya, data transaksi penjualan tersedia di sistem. Postconditionnya, laporan penjualan ditampilkan atau dapat diunduh. Alur berjalannya use case. Aktor memilih menu laporan penjualan, lalu sistem menampilkan form untuk memilih periode laporan. Aktor akan menentukan periode waktu laporan dan menekan tombol tampilkan. Sistem akan menampilkan data penjualan dari database sesuai periode. Lalu sistem menampilkan laporan dalam bentuk tabel atau grafik dan menyediakan opsi ekspor seperti PDF atau Excel. Materi berikutnya yaitu activity diagram. Definisi activity diagram. Activity diagram dibuat untuk menggambar alur aktivitas atau proses kerja yang terjadi pada setiap use case di sistem informasi promosi produk UMKM Ayam Geprek Amanda berbasis web. Tujuan dibuatnya activity diagram. Yang pertama, untuk memvisualisasikan alur proses sistem dari awal hingga akhir. Yang kedua, menjelaskan interaksi aktor dengan sistem secara logis. Yang ketiga, membantu pengembangan memahami logika bisnis dan urutan kegiatan. Yang keempat, mendeteksi kesalahan atau proses berulang agar sistem lebih efisien. Aktiviti yang pertama itu ada activity diagram registrasi. Activity diagram registrasi menunjukkan alur saat pengguna membuat akun. Pengguna mengisi data registrasi lalu sistem memvalidasi input. Jika data tidak valid, sistem menampilkan peringatan. Jika valid, data disimpan ke database dan registrasi dinyatakan berhasil sehingga pengguna dapat melakukan login. Selanjutnya ada activity diagram login. Di sini, pengguna membuka halaman login. Selanjutnya, pengguna akan mengisi username dan password serta menekan tombol login. Kemudian, sistem akan memvalidasi kecocokan data. Jika data salah, sistem menampilkan pesan error, dan jika benar, sistem akan memberikan akses serta menampilkan halaman utama sesuai peran pengguna, yaitu admin atau pelanggan. Activity diagram kelola produk. Activity ini menunjukkan proses admin dalam menambah dan mengedit produk. Admin mengakses menu kelola produk lalu menginput data produk dan kode produk. Sistem memvalidasi data tersebut. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Namun, jika valid, maka data disimpan ke database. Untuk proses edit, admin meminta data produk, lalu sistem menampilkan from edit. Admin memperbarui data dan sistem kembali melakukan validasi. Jika data valid, perubahan disimpan dan ditampilkan kembali. Jika tidak, sistem menampilkan pesan error. Activity diagram katalog produk atau menu. Activity ini menggambarkan alur ketika pelanggan melihat daftar produk yang tersedia. Pelanggan membuka halaman katalog, lalu sistem menampilkan daftar produk lengkap dengan informasi seperti nama, harga, dan foto. Jika pelanggan memilih salah satu produk, sistem menampilkan detail produk tersebut. Melalui proses ini, pelanggan dapat melihat informasi produk sebelum melakukan pemesanan. Activity diagram kelola promosi. Activity ini menggambarkan alur ketika admin mengelola data promosi pada sistem. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus promosi melalui form yang disediakan. Setelah admin memasukkan data promosi, sistem melakukan validasi. Jika data valid, sistem menyimpan dan menampilkan promosi pada halaman pengguna. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Activity diagram info promosi. Activity ini menggambarkan alur ketika pelanggan melihat informasi promosi yang tersedia di sistem. Pelanggan membuka menu info promosi, lalu sistem menampilkan daftar promosi aktif beserta detailnya seperti deskripsi, periode berlaku, dan syarat tertentu. Jika pelanggan memilih salah satu promosi, sistem akan menampilkan detail lengkap. Melalui proses ini, pelanggan dapat mengetahui promo yang sedang berlangsung sebelum melakukan pemesanan.
Activity diagram kelola pesanan. Activity ini menggambarkan alur ketika pelanggan melakukan pemesanan produk melalui sistem. Pelanggan memilih request data produk, kemudian sistem menampilkan tabel produk. Selanjutnya, pelanggan membuat pesanan dan menginput nomor pesanan. Sistem kemudian memvalidasi nomor pesanan. Jika nomor sudah ada, sistem mengirimkan pesan input nomor baru. Jika nomor tidak ada, sistem akan mengirimkan pesan validasi berhasil. Pelanggan akan memilih kode produk dari tabel. Sistem menyimpan data pesanan ke database serta menampilkan status pesanan sukses dan menunggu diverifikasi. Activity diagram verifikasi pesanan. Activity ini menggambarkan alur ketika admin memeriksa dan mengonfirmasi pesanan yang masuk. Setelah pesanan tersimpan dari pelanggan, sistem menampilkan daftar pesanan kepada admin. Admin kemudian memeriksa detail pesanan dan memilih untuk memverifikasi atau menolak pesanan. Jika pesanan diverifikasi, sistem mengubah status pesanan menjadi diverifikasi dan mengirimkan notifikasi terverifikasi. Jika ditolak, sistem memberikan status pesanan ditolak dan mengirimkan notifikasi ditolak. Activity diagram pembayaran. Activity ini, pelanggan akan melakukan pembayaran setelah pesanan diverifikasi. Pelanggan membuka halaman pembayaran, memilih metode pembayaran, lalu mengunggah bukti pembayaran. Sistem memvalidasi data pesanan dan bukti pembayaran, kemudian menyimpan bukti dan memperbarui status pesanan. Setelah itu, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa pembayaran berhasil dikirim dan menunggu verifikasi admin. Activity diagram verifikasi pembayaran. Activity ini, admin akan memeriksa bukti pembayaran yang telah diunggah oleh pelanggan. Sistem menampilkan daftar pembayaran yang menunggu verifikasi dari admin. Kemudian, admin memilih salah satu untuk dilihat detailnya. Admin melakukan pengecekan bukti, data pesanan, serta total pembayaran. Jika valid, sistem memperbarui status pembayaran dan mengupdate status pesanan menjadi disetujui. Jika tidak valid, sistem memperbarui status pembayaran dan mengupdate status menjadi ditolak. Activity diagram laporan penjualan. Activity ini menggambarkan proses ketika admin melihat laporan hasil penjualan pada sistem. Admin akan membuka laporan, lalu sistem menampilkan form untuk melihat periode laporan data penjualan dari database. Admin menentukan periode dan menekan tombol tampilkan. Sistem akan menampilkan data penjualan dari database sesuai periode. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel grafik, PDF, atau Excel. Baik, materi selanjutnya ada definisi sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram dalam UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan interaksi antar objek dalam suatu sistem secara berurutan berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek-objek saling berkomunikasi melalui pertukaran pesan atau message untuk menjalankan suatu fungsi atau use case. Sequence diagram fokus pada urutan kejadian atau sekuensial dari proses yang terjadi. Nah, sequence diagram yang disusun dalam laporan ini meliputi berbagai proses utama. Antara lain ada registrasi, login, pengelolaan produk, katalog produk, promosi, pemesanan, verifikasi pemesanan, terus pembayaran, verifikasi pembayaran, serta laporan penjualan. Nah, yang pertama ada sequence diagram registrasi. Di sini, pelanggan pertama kali membuka halaman registrasi. Setelah membuka halaman registrasi, maka sistem akan menampilkan form registrasi. Nah, ketika form registrasi tampil, pelanggan akan diminta untuk mengisi data pribadi, seperti ada email dan password. Nah, setelah mengisi data seperti email dan password, maka pelanggan akan diminta untuk tekan tombol simpan. Nah, setelah disimpan, maka sistem akan memvalidasi data. Yang mana kalau datanya itu valid, akan menampilkan pesan registrasi berhasil
terus akan melanjutkan ke halaman login. Nah, apabila data tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error, terus akan meminta untuk memperbaiki data input. Baik, yang kedua ada login. Nah, di login ini terdapat dua hak akses. Yang pertama ada admin dan pelanggan. Jadi si admin atau pelanggan ini yang pertama membuka halaman login. Setelah membuka halaman login, akan menginput username dan password. Nah, setelah menginput username dan password, maka dilanjutkan dengan menekan tombol login. Setelah menekan tombol login, maka sistem otomatis akan mengirim data input. Setelah dikirim data inputnya, sistem dari si pengguna ini akan memvalidasi data login tadi. Nah, kalau datanya valid, maka dia akan menampilkan halaman utama sesuai dengan hak aksesnya. Tetapi jika datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error. Yang ketiga ada kelola produk. Kelola produk ini merupakan hak akses dari admin. Nah, langkah pertama, admin akan diminta untuk mengakses menu kelola produk. Setelah mengakses menu kelola produk, admin bisa menambahkan produk. Nah, di sini admin dapat input data produk seperti kode produk, nama, harga, dan foto produk. Setelah menginput data produk, kemudian admin akan mengset kode di mana kode produk tersebut akan divalidasi oleh sistem. Nah, jika kodenya sudah ada, maka sistem akan meminta untuk membuat kode yang baru. Tapi apabila kodenya belum ada atau tidak pernah dimasukkan, maka akan lanjut untuk entry data produk seperti set nama, harga, dan foto. Nah, setelah mengset data produk, kemudian sistem akan menyimpan data produk. Setelah disimpan, maka akan kembali lagi divalidasi. Terus sistem akan memberikan dua hasil, yang mana ada valid dan invalid. Nah, jika datanya valid, maka sistem akan menampilkan pesan berhasil dan menyimpan perubahan. Dilanjutkan menampilkan produk baru di halaman pengguna. Nah, apabila tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error. Setelah itu, si admin dapat mengedit produk. Nah, setelah mengedit produk, maka dia akan merequest data produk. Sudah merequest, sistem akan menampilkan data produk untuk diedit. Nah, setelah menampilkan, maka sistem kemudian akan melanjutkan tampilkan form edit. Nah, setelah ditampilkan form edit, di sini si admin akan diminta untuk mengedit data produk seperti kode produk, nama, harga, dan foto. Setelah itu, sistem akan kembali memvalidasi kode produk. Nah, jadi jika kode produknya sudah pernah digunakan, maka sistem akan melanjutkan untuk meminta admin mengedit data produk. Terus seperti mengset nama, harga, dan foto. Sedangkan jika kode produknya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error. Setelah itu, sistem juga akan kembali memvalidasi data produk dan menampilkan hasil valid atau invalid. Jika valid, maka update data produk di database. Nah, dilanjutkan dengan menampilkan produk yang sudah diperbaiki di halaman pengguna.
Jika datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan kembali ke prompt edit. Nah, setelah itu, setelah menampilkan produk, maka ada request data produk dan dilanjutkan dengan menampilkan data produk ke halaman kelola produk. Setelah kelola produk, maka dilanjutkan dengan sequence diagram katalog produk. Nah, katalog produk ini merupakan hak akses dari si pelanggan. Jadi, si pelanggan ini yang langkah pertamanya akan mengakses halaman katalog. Setelah mengakses halaman katalog, pelanggan akan merequest data produk. Dan sistem akan query produk yang tersedia dan mengembalikan data produk. Setelah mengembalikan data produk, maka akan menampilkan data produk. Nah, yang kedua, si pelanggan akan melanjutkan dengan klik tombol untuk melakukan pemesanan. Nah, melakukan pemesanan ini, maka sistem akan melanjutkan ke sequence diagram selanjutnya, yaitu proses kelola pesanan. Baik, di sini ada sequence diagram kelola promosi. Nah, kelola promosi ini merupakan hak akses dari admin. Di sini, langkah pertama, admin akan mengakses halaman kelola promosi. Setelah mengakses halaman kelola promosi, terus akan meminta request data promosi. Setelah merequest data promosi, sistem akan query promosi aktif dan menampilkan dan mengirim kembali data promosi serta menampilkan daftar promosi. Nah, setelah sistem menampilkan daftar promosi, maka si admin akan bisa menambahkan promosi. Setelah menambahkan promosi, akan dilanjutkan dengan request prompt promosi, dan sistem akan query prompt promosi serta menampilkan prompt promosi. Setelah sistem menampilkan prompt promosi, maka si admin bisa menginput data promosi baru. Nah, setelah menginput data promosi baru, si admin ini akan diminta untuk set kode. Nah, set kode ini di sini akan terdapat validasi. Nah, validasi ini jika kodenya belum pernah diinput, maka sistem akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menginput data promosi baru. Nah, seperti set nama promosi, set nilai diskon, terus pilih produk yang dipromosikan, dan mengset tanggal promosinya. Tetapi, jika kode tidak valid, maka sistem akan meminta si admin untuk membuat kode baru. Setelah validasi kode, maka sistem akan memvalidasi si data tadi jika datanya valid. Nah, jika datanya valid, sistem akan memvalidasi data promosi. Yang mana jika dia datanya valid, sistem akan menyimpan promosi baru seperti ID promosi, terus melanjutkan dengan menampilkan notifikasi berhasil dan menampilkan pesan promosi berhasil ditambahkan. Tetapi jika datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan tampilan file yang error. Menampilkan file yang error bagiannya. Nah, selain itu, di sini admin juga bisa mengedit data promosi. Nah, di sini setelah sistem menyediakan bagian edit data promosi, maka si admin akan bisa mengupdate data promosi seperti nama promosi, update nilai diskon, update tanggal promosi, terus kirim data promosi untuk update, untuk diperbarui.
Setelah itu, sistem akan melanjutkan validasi data update. Nah, jika data validasinya valid, maka sistem akan menampilkan promosi berhasil diupdate. Tetapi jika datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan menampilkan failed yang error. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram info promosi. Sequence diagram info promosi ini menggambarkan alur interaksi antara pelanggan dengan sistem untuk melihat informasi promosi yang sedang aktif. Diagram ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pelanggan, halaman info promosi, controller promosi, dan data promosi. Data info promosi. 1. Pelanggan mengakses halaman info promosi. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan aksi mengakses halaman info promosi. Pada tahap ini, pelanggan ingin mengetahui promo apa saja yang sedang berlaku di sistem. 2. Halaman info promosi meminta data promosi. Setelah halaman berhasil diakses, halaman info promosi kemudian mengirimkan permintaan ke controller promosi dengan pesan request promosi aktif. Nah, tujuannya adalah untuk meminta data promosi yang masih aktif dan dapat ditampilkan ke pelanggan. Lanjut, yang 3, controller promosi mengambil data ke database. Setelah menerima permintaan tersebut, controller promosi memprosesnya dengan mengirimkan perintah query promosi aktif ke data promosi, data info promosi. Pada tahap ini, sistem melakukan pengembalian data promosi dari database atau penyimpanan data. Lanjut 4, data promosi mengembalikan data. Setelah data promosi berhasil ditemukan, data promosi kemudian mengirimkan kembali return data promosi ke controller promosi. Data ini berisi informasi promosi yang masih aktif. 5. Controller mengirim data ke halaman. Selanjutnya, controller promosi meneruskan data promosi tersebut ke halaman info promosi melalui promosi kirim data promosi. Controller berperan sebagai penghubung antara database dan tampilan halaman. Lanjut, 6. Halaman menampilkan informasi ke pelanggan. Tahap terakhir, halaman info promosi menampilkan data promosi yang diterima kepada pelanggan. Dengan demikian, pelanggan dapat melihat data promosi yang sedang aktif secara lengkap. Nah, kesimpulannya, sequence diagram ini menunjukkan bahwa alur sistem berjalan secara terstruktur, dimulai dari pelanggan, dilanjutkan ke halaman, controller, hingga database. Lalu kembali lagi ke pelanggan dalam bentuk tampilan informasi promosi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan sequence diagram kelola pesanan. 1. Akses menu kelola pesanan. Lalu pelanggan melakukan akses menu kelola pesanan. Lalu sistem kelola pesanan mengirim request data produk ke produk. Lalu produk mengirimkan data produk ke sistem. Lanjut, sistem menampilkan tabel produk kepada pelanggan. Lalu membuat pesanan. Pelanggan memilih untuk membuat pesanan. Lalu pelanggan melakukan input nomor pesanan. Sistem melakukan validasi nomor pesanan ke controller pesanan. Lalu controller pesanan mengirimkan hasil validasi ke sistem. Lanjut, ALT kondisi validasi nomor pesanan. Nomor sudah ada, pelanggan diminta menginput nomor pesanan baru. Lalu nomor tidak ada, sistem menyatakan validasi berhasil. Lanjut, memilih produk. Pelanggan memilih kode produk dari tabel, lalu sistem mengambil detail produk dari data produk. Lalu sistem menerima dan menampilkan detail produk. Lalu sistem menampilkan detail produk kepada pelanggan. Lanjut, input jumlah dan simpan pesanan. Pelanggan melakukan input jumlah pesanan. Lalu sistem menyimpan data pesanan, ID, no pesanan, tanggal, total ke data pesanan. Lalu data pesanan mengembalikan status data produk terupdate ke sistem. Lalu sistem menampilkan pesanan sukses dan menunggu verifikasi kepada pelanggan.
Kesimpulannya, sequence diagram kelola pesanan ini menjelaskan alur pelanggan dalam melakukan pemesanan, mulai dari melihat daftar produk, membuat dan memvalidasi nomor pesanan, memilih produk dan jumlah pesanan, hingga sistem menyimpan data pesanan dan menampilkan status menunggu verifikasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sequence diagram verifikasi pesanan. 1. Admin akses menu verifikasi pesanan. Admin mengakses menu verifikasi pesanan pada sistem. Lanjut, halaman verifikasi pesanan mengirim permintaan get daftar pesanan ke controller verifikasi. Lanjut, controller verifikasi melakukan query ke tabel pesanan dengan perintah select from pesanan where status pending. Lanjut, tabel pesanan mengembalikan data pesanan pending ke controller verifikasi. Controller verifikasi mengirimkan data daftar pesanan ke halaman verifikasi pesanan. Lanjut, halaman verifikasi pesanan menampilkan daftar pesanan belum diverifikasi kepada admin. Lanjut, admin memilih salah satu pesanan. Admin memilih salah satu pesanan untuk diverifikasi. Lanjut, halaman verifikasi pesanan mengirim permintaan get detail pesanan ke controller verifikasi. Lanjut, controller verifikasi melakukan query ke tabel pesanan untuk mengambil data pesanan lengkap dan data pelanggan. Lanjut, tabel pesanan mengembalikan data pesanan lengkap ke controller verifikasi. Dan lanjut, controller verifikasi meminta list produk dalam pesanan ke detail pesanan. Lanjut, pengambilan data produk. Proses pengambilan produk dilakukan secara loop sesuai jumlah produk dalam pesanan. Lanjut, controller verifikasi melakukan query ke tabel produk berdasarkan ID produk. Lanjut, tabel produk mengembalikan data produk, nama, harga ke controller verifikasi. Lanjut, menampilkan detail pesanan. Controller verifikasi mengirimkan data pesanan lengkap ke halaman verifikasi pesanan. Lanjut, halaman verifikasi pesanan menampilkan detail pesanan, produk, jumlah, total, harga kepada admin. Lanjut, admin melakukan pemeriksaan kebenaran data pesanan. Proses keputusan verifikasi ALT. Pesanan diverifikasi, lalu admin menekan tombol verifikasi, lalu controller verifikasi melakukan update status pesanan, set status, verify where ID pesanan. Lalu sistem menampilkan pesan update berhasil. Sistem mengirimkan notifikasi terverifikasi kepada pelanggan. Pesanan ditolak. Admin menekan tombol tolak. Lalu, controller verifikasi melakukan update status pesanan. Lalu update pesanan, set status, rejected, where ID pesanan. Lalu, sistem menampilkan pesan update berhasil. Terakhir, sistem mengirimkan notifikasi ditolak kepada pelanggan. Kesimpulannya, sequence diagram ini menunjukkan alur verifikasi pesanan secara detail dan terstruktur, mulai dari pengambilan data pesanan, pesanan pending, menampilkan detail pesanan, hingga keputusan akhir admin berupa verifikasi atau penolakan yang disimpan ke database dan diinformasikan ke pelanggan. Lanjut, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan sequence diagram pembayaran. 1. Pelanggan masuk ke menu pembayaran, lalu pelanggan mengakses menu pembayaran pada sistem. Lalu halaman pembayaran menampilkan informasi total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu sistem mengambil data pesanan dan total harga dari data pesanan. Lanjut, pelanggan memilih metode pembayaran. Lalu pelanggan memilih metode pembayaran yang tersedia, misalnya transfer atau metode lain. Lalu halaman pembayaran mengirimkan pilihan metode pembayaran ke sistem. Lalu sistem memproses pilihan metode pembayaran tersebut. Lanjut, proses pembayaran. Pelanggan melalui pembayaran sesuai metode yang dipilih.
Sistem mengirimkan data pembayaran ke proses pembayaran, lalu sistem melakukan pengecekan ke data pembayaran terkait status transaksi. Lalu data pembayaran mengembalikan status pembayaran ke sistem. Lanjut penyimpanan dan update pesanan. Lalu, jika pembayaran berhasil, sistem melakukan update status pesanan. Lalu sistem menyimpan dan data pembayaran ke database pembayaran. Lalu sistem pesanan diubah menjadi menunggu verifikasi pembayaran. Lanjut, konfirmasi ke pelanggan. Sistem mengirimkan informasi hasil pembayaran ke halaman pembayaran. Lalu, halaman pembayaran menampilkan notifikasi pembayaran berhasil kepada pelanggan. Lalu, pelanggan menerima informasi bahwa pembayaran telah diproses dan menunggu verifikasi. Kesimpulannya, sequence diagram pembayaran ini menggambarkan alur proses pembayaran pelanggan secara lengkap. Mulai dari pelanggan mengakses menu pembayaran, memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran, hingga sistem menyimpan data pembayaran dan mengubah status pesanan menjadi menunggu verifikasi. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan sequence diagram verifikasi pembayaran. 1. Admin mengakses menu verifikasi pembayaran. 1. Admin membuka menu verifikasi pembayaran. Lanjut, halaman verifikasi pembayaran mengirim permintaan get data pembayaran ke controller verifikasi pembayaran. Lanjut, controller verifikasi pembayaran melakukan query ke pembayaran untuk mengambil data pembayaran. Lalu, data pembayaran mengembalikan data pembayaran ke controller. Lalu, controller verifikasi pembayaran mengirimkan data pembayaran ke halaman verifikasi pembayaran. Lalu, halaman verifikasi pembayaran menampilkan daftar pembayaran yang belum diverifikasi kepada admin. Lanjut, admin memilih salah satu pembayaran. Lalu, admin memilih salah satu data pembayaran. Halaman verifikasi pembayaran mengirim permintaan get detail pembayaran, ID pembayaran ke controller verifikasi pembayaran. Lalu, controller verifikasi pembayaran meminta detail pembayaran ke data pembayaran. Lalu, data pembayaran mengembalikan detail bukti pembayaran ke controller. Lalu, controller verifikasi pembayaran mengirimkan detail pembayaran ke halaman verifikasi pembayaran. Lalu, halaman verifikasi pembayaran menampilkan bukti pembayaran kepada admin. Lanjut, pengambilan detail pesanan dan produk. Lalu, admin melakukan request detail pesanan terkait pembayaran. Lalu, controller verifikasi pembayaran melakukan query ke pesanan berdasarkan ID pesanan. Lalu, data pesanan mengembalikan detail pesanan ke controller. Lalu, controller verifikasi pembayaran meminta detail produk dalam pesanan ke produk. Lalu, data produk mengembalikan data produk, nama, jumlah, dan harga ke controller. Lalu, controller verifikasi pembayaran mengirimkan detail pesanan dan produk ke halaman verifikasi pembayaran. Lalu, halaman verifikasi pembayaran menampilkan detail pesanan dan produk kepada admin. Lanjut, proses keputusan verifikasi pembayaran ALT. Lalu, pembayaran diterima. Admin memilih terima pembayaran. Lalu, controller verifikasi pembayaran melakukan update status pembayaran menjadi diterima. Lalu, sistem menyimpan perubahan status ke data pembayaran. Sistem menampilkan notifikasi pembayaran berhasil diverifikasi. Lalu, pembayaran ditolak. Admin memilih tolak pembayaran. Lalu, controller verifikasi pembayaran mengubah status pembayaran menjadi ditolak. Lalu, sistem menyimpan perubahan status ke data pembayaran. Lalu, sistem menampilkan notifikasi pembayaran ditolak. Nah, kesimpulannya, sequence diagram verifikasi pembayaran ini menggambarkan alur admin dalam memverifikasi pembayaran pelanggan. Dimulai dari melihat daftar pembayaran, mengecek bukti pembayaran dan detail pesanan, hingga menentukan keputusan akhir apakah pembayaran diterima atau ditolak yang kemudian disimpan ke database dan ditampilkan ke sistem. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan lanjut penjelasan tentang sequence diagram laporan penjualan. 1. Pelanggan membuka halaman laporan. Lanjut, halaman laporan mengirim request form
laporan ke form laporan. Lalu, form laporan menampilkan form pemilihan periode, lalu form pelaporan tampil dan dapat diisi oleh pelanggan. Lanjut pemilihan periode laporan. Lalu, pelanggan melakukan pilih periode penjualan. Lalu, pelanggan menekan klik tombol tampilkan untuk melihat laporan. Lanjut, proses permintaan laporan. Lalu halaman laporan mengirim request laporan periode ke form laporan. Lalu, form laporan meneruskan permintaan ke laporan servis untuk proses pembuatan laporan. Lalu laporan servis melakukan query data pembayaran sesuai periode ke tabel pembayaran. Lalu, tabel pembayaran mengembalikan data pembayaran lengkap meliputi ID pemesanan, jumlah, metode pembayaran, status, tanggal. Lalu, laporan servis mengembalikan data laporan pembayaran ke form laporan. Lalu, form laporan mengirimkan data untuk ditampilkan ke halaman laporan. Lalu, halaman laporan menampilkan laporan penjualan berisi semua tabel pembayaran, grafik pembayaran, dan waktu metode pembayaran, ringkasan status. 4. Proses ekspor laporan. Lanjut, pelanggan memilih ekspor PDF atau ekspor Excel. Lalu, halaman laporan mengirim request re-export form periode ke form laporan. Lalu, form laporan meneruskan permintaan ke laporan servis untuk generate file laporan. Lalu, laporan servis mengembalikan file laporan, PDF atau Excel ke form laporan. Lalu, form laporan mengirimkan file untuk diunduh ke halaman laporan. Lalu, pelanggan melakukan download file laporan dan sistem menampilkan pesanan download laporan berhasil. Nah, kesimpulan sequence diagram laporan penjualan ini menjelaskan proses pelanggan dalam melihat dan mengunduh laporan penjualan berdasarkan periode tertentu. Mulai dari pemilihan periode, proses pengambilan data pembayaran, penampilan laporan, hingga ekspor laporan dalam bentuk PDF atau Excel. Definisi kelas diagram. Kelas diagram adalah alat pemodelan UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis. Pada SI, promosi produk UMKM Ayam Geprek Amanda, kelas diagram berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar kelas, atribut, dan metode berdasarkan use case yang telah dibuat, sehingga memudahkan proses pengembangan, dokumentasi, dan pemeliharaan sistem. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan kelas diagram. Seperti yang kita lihat di sini, diagram ini adalah cara untuk sistem pemesan produk yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem. Kemudian, untuk pemerannya di sini terdapat dua, yaitu pengguna dan pelanggan. Pada sistem ini, kelas pengguna yang berfungsi untuk autentikasi seperti login dan logout, sedangkan pelanggan dia merepresentasikan user yang melakukan transaksi dengan data seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita akan masuk ke inti proses bisnis ini atau yang disebut sebagai pesanan. Kelas pesanan akan menyimpan informasi transaksi seperti tanggal, total, dan status pesanan. Kemudian pesan akan dibuat oleh satu pelanggan, namun satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Berarti relasi ini kita akan sebut dari one to many. Kemudian detail transaksi atau detail pesanan dan produk. Detail pesanan ini digunakan untuk menghubungkan pesanan dengan produk. Satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan dan setiap detail merepresentasikan satu produk beserta jumlah dan subtotalnya. Kelas produk ini, dia menyimpan informasi barang seperti nama, barang, harga, status, serta dapat dikelola melalui metode tambah, edit, dan hapus. Kemudian pembayaran. Nah, kelas pembayaran ini, dia mencatat metode pembayaran, bukti bayar, dan status verifikasi. Setiap pembayaran berkaitan dengan satu pesanan dan satu pelanggan. Dengan adanya verifikasi pembayaran, sistem ini dapat memastikan transaksi valid sebelum kita proses.
Kemudian promosi. Kelas promosi berfungsi untuk mengatur diskon berdasarkan periode tertentu yang dapat diterapkan pada produk. Nah, jadi untuk secara keseluruhan, kelas diagram ini menunjukkan alur pemesanan mulai dari pelanggan, pemilihan produk, pencatatan detail pesanan, hingga proses pembayaran dan promosi. Kali ini saya akan menjelaskan interface sistem informasi promosi produk pada ayam geprek Amanda berbasis web. Dan untuk yang pertama-tama kita bakal melihat halaman awal dari web yang kami buat. Memiliki dua tombol. Tombol pertama yaitu login dan tombol kedua registrasi. Jika pelanggan belum memiliki akun, maka pelanggan akan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki tombol login ini. Dan untuk sekarang kita bakal langsung mulai ke registrasi dulu. Dan di sini pelanggan disuruh kayak verifikasi robot gitu. Tapi di sini konsepnya berbeda. Di sini kita tekan dulu tombol kunci. Ada beberapa tahap pertama dan tahap kedua. Barulah sistem bakal menunjukkan email, password, konfirmasi password untuk registrasi. Bis itu pelanggan disuruh memasuki email, password, dan konfirmasi yang ingin pelanggan buat gitu, bebas. Dah di sini email dan di sini password. Tinggal diregistrasi, maka akan muncul notifikasi registrasi berhasil. Dan pelanggan akan ditujukan ke halaman login. Nah, kalau misalnya kita pencet yang login ini, dia bakal langsung ke sini. Dan di sini ada dua login. Yang pertama yaitu pelanggan, yang kedua yaitu admin. Di sini kita bakal masuk yang customer dulu atau pelanggan. Oke. Sekarang kita bakal memasukkan username dan passwordnya. Dan di sini kita sudah memasukkan username dan passwordnya, maka tinggal tekan login aja. Setelah kita tekan login, maka akan ditunjukkan ke katalog produk. Sebelum saya ngejelasin katalog produk, saya akan memperlihatkan dulu info promosinya terlebih dahulu. Di sini sistem memberikan admin memasukkan info promosinya ke sini. Kita pencet detailnya dulu. Detail, terdapat feature, harga diskon produk gitu, dan judul produk yang dipromosikan. Dan juga ada deskripsi, harga, dan status. Dah, gitu aja. Dan kita bakal balik lagi ke katalog produk dulu. Nah, di sini katalog produk ini ayam geprek Amanda hanya menyediakan dua menu makanan, ayam geprek dan es teh. Dan di sini tersedia semua. Ada feature, ada judul produk, ada harga, ada status. Dan kita bakal, sebagai contoh, kita bakal mesan es tehnya dulu. Kita mesan es teh, memasukkan nominal berapa es teh yang ingin kita beli. Di sini saya akan pilih 5 dan kita tekan tombol pesan. Nah, di sini kita hanya menunggu verifikasi dari adminnya saja. Dan juga kita bisa melihat detail pesanan. Dan di sini ada kode pesanan, email, jadwal yang kita pesan, tanggal dan jadwal waktu gitu. Dan ada status juga, ada produk yang kita beli, satu harganya 5.000 dan total harganya 25.000. Jadi total tagihannya 25.000. Dan kita juga bisa membatalkan pesanan. Nah, oke. Sekarang kita bakal tunggu. Dan jika sudah diverifikasi oleh admin,
maka tampilannya bakal seperti ini, proses, dan kita disuruhnya membayar. Dan kita bakal membayar dengan cara memasukkan barcode QRIS metode ini. Nah, ini tinggal kita SS dan kita kirim filenya di sini. Anggap saja kita sudah memilih sudah memasukkan kode bukti transfernya, maka kita bakal kirim aja dan konfirmasi dulu. Nah, dan kita tunggu dari admin. Admin memverifikasi pembayaran, dan admin sudah memverifikasi pembayaran. Tampilnya statusnya bakal maksudnya tampilnya lunas gitu. Nah, oke. Ini juga pelanggan bisa melihat laporan penjualan atau riwayat pembayaran pokoknya kayak riwayat pembayaran gitu. Di sini bisa melihat pelanggan bisa melihat total transaksi dalam pokoknya pelanggan bisa melihat total transaksi dan pengeluarannya kapanpun itu, nggak ada tanggal terbatas atau kayak kalau misalnya udah sebulan hilang gitu. Ini nggak ada, ini bakal ke save selamanya selagi akunnya masih ada. Terus ada juga status terakhir. Oke, sekarang kita bakal langsung aja ke periode. Di sini bisa bisa mengatur periodenya terlama dan terbaru. Di sini kita bakal ganti yang ke terbaru dulu. Nah, oke. Yang ID pesanan sebelumnya kan yang terlama tadi kan ini di atas. Sekarang yang dari atas tadi ke bawah. Oke, kita bakal melihat detailnya dulu untuk kita cetak gitu. Melihat detail dari pesanan yang ini. Kita lihat detail. Nah, di sini bakal terdapat ID pesanan, tanggal pesanan, dan tanggal diterima. Di sini ini yang bisa jadi buktinya, yang harus kita cetak gitu. Kalau misalnya mau dicetak, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, di sini ada 2 file, Excel dan PDF. Di sini pelanggan bisa memilihnya secara bebas mau yang mana. Terus tinggal diekspor. Nggak kena. Oke. Nah, kalau misalnya sudah diekspor, ya reward pembayaran ini berhasil dicetak. Kembali ke beranda, udah selesai. Dan kita bakal lanjut ke bagian adminnya. Seperti yang pelanggan tadi, memasukkan password dulu. Sudah memasukkan, terus habis itu login. Nah, di sini admin bisa mengelola, menghapus atau mengedit dan juga menambah produk baru. Nah, di sini admin akan memasukkan nama produk, harga produk, dan foto produk. Oke, kita bakal masukin dulu. Nah, jadinya kayak gini, nasi ayam keju. Terus kita simpan dan dia bakal muncul di kelola produk terbaru. Dan juga kita bisa edit dan bisa juga kita pokoknya kita ganti-ganti ataupun kita hapus. Oke, kita bakal lanjut ke kelola promosi. Nah, di sini admin bisa mempromosikan produknya, bisa mengatur diskon, judul, deskripsi, dan lain-lain. Oke, aku bakal kasih contoh tambah promosi. Oke, sekarang kita bakal menambahkan nama, diskon, deskripsi, pilihan produk, tanggal akhir, foto promosi. Dan di sini kita perlu memasukkan semuanya. Nah, di sini kita memasukkan pilihan produknya 1, 2, berarti ayam geprek dan ST. Terus ada juga tanggal akhir, nama, diskon, deskripsi, foto produk, foto promosi maksudnya. Dan kita pinjit simpan. Kalau sudah kayak gini berarti kelola promosi berhasil ditampilkan di tempat pelanggan gitu. Oke, bisa juga kita edit, kita ganti-ganti, dan juga bisa kita hapus.
Dah. Oke, kita bakal lanjut ke verifikasi pesanan. Nah, di sini pelanggan melakukan kelola pesanan, dan jika pelanggan sudah mengkonfirmasi maka maka verifikasi pesanan ini bakal muncul di sini. Maka admin bisa melihat pesanan pelanggan gitu. Setelah kita menekan tombol menekan pesanan pelanggan, maka akan muncul detail pesanan, terdapat kode, email, tanggal, jadwal, produk yang ingin dibeli. Di sini juga ada total yang dipilih dan ada harga per satunya, total harga, total tagihan, dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya ini admin ngecek dulu nih stoknya. Kalau misalnya stoknya masih ada, maka admin bisa memverifikasinya. Misalnya udah habis, maka admin bisa nge-reject pesanan tersebut. Kalau misalnya stoknya habis, kita pencet ini, maka akan muncul statusnya ini bakal ke pelanggan, yaitu file. Nah, kalau misalnya kita verifikasi, maka akan muncul sukses. Dan tinggal tunggu aja si pelanggan membayar atau mentransfer buktinya tuh, kayak buktinya tuh ditransfer, buktinya tuh dikirim, gitulah pokoknya. Nah, kalau misalnya si pelanggan udah membayar, udah kirim bukti, kalau misalnya pelanggan sudah kirim bukti, kita bisa lihat dulu detail pembayarannya. Dan di sini juga ada ID pesanan, ada email, ada jadwalnya, ada produk, total. Nah, di sini kita bisa melihat bukti transfer dari pelanggan. Nah, ini bukti transfernya. Kita lihat dulu apakah benar nominal 25.000. Ya, benar. Tanggal transfer 21 Januari 2026 jam 11.50, dan kita bakal lihat dulu. Nah, ini sama ya. Nah, oke, kita bakal kita bakal lihat kalau misalnya ditolak gimana gitu. Kalau misalnya ditolak, ya ini bakal ditolak, ada statusnya ditolak, yang akan terkirim notifikasinya itu ke pelanggan. Nah, kalau misalnya kita lunas, maka kita konfirmasi dulu nih pembayarannya, yakin atau enggak. Kalau yakin, kita pencet dan lunas. Dan inilah interface web ayam geprek yang kami sudah buat selama beberapa minggu ini. Oke, udah gitu aja. Terima kasih. Kesimpulan hasil akhir dari proyek ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya, penerapan sistem berbasis web memudahkan UMKM ayam geprek Amanda dalam promosi produk secara digital, sehingga jangkauan pemasarannya lebih luas. Pemesanan dan pembayaran menjadi lebih praktis serta meningkatkan kenyamanan pelanggan. Pengelolaan produk pesanan dan laporan penjualan juga menjadi lebih terstruktur dan terkomputerisasi, sehingga admin dapat memantau transaksi dengan lebih efisien dan akurat. Adapun kekurangan dari sistem ini, yang mana sistem ini masih bergantung pada koneksi internet dan fitur yang tersedia masih terbatas, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, aspek keamanan dan tampilan antarmuka juga perlu ditingkatkan agar lebih aman, menarik, dan mudah digunakan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.